Om Swastiastu, saya Putika Ivera Dianata, NIM 2010111021 dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai efek sebagai tujuan komunikasi. Yang pertama ada pengertian efek dalam komunikasi. Efek mempunyai tujuan yang mempengaruhi komunikan setelah atau sebelum menerima pesan. Komunikasi bersifat efektif apabila pesan tersebut menimbulkan efek. Efek tersebut berupa perhatian, yang selanjutnya menjadi berupa tata kelakuan atau tingkah laku sesuai dengan pesan yang disampaikan. Efek komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Efek komunikasi dapat kita bedakan atas efek kognitif atau pengetahuan, efek afektif atau sikap, dan efek kognitif atau tingkah laku. Lalu ada dampak dari komunikasi. Komunikasi bisa memberikan dampak yang signifikan kepada individu maupun kelompok tertentu, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat bekerja. Ada beberapa dampak positif dari komunikasi. Yang pertama, mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Yang ketiga, membantu individu dalam mencari informasi. Yang keempat, mempermudah komunikasi dengan individu lain yang berjarak jauh. Yang kelima, bisa sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Yang keenam, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Selain dari dampak positif tersebut, komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa dampak negatif tersebut, yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan. Yang ketiga, adanya bullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Lalu menjauhkan yang dekat. Yang ketujuh, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, dan menurunkan prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Lalu kita masuk ke komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Lalu ada unsur komunikasi efektif. Yang pertama, komunikator, lalu komunikan, media, pesan, dan tanggapan. Yang pertama ada komunikator, pengirim yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal atau sumber terjadinya suatu komunikasi. Yang kedua ada komunikan, penerima yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Yang ketiga ada media, saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi, berupa bahasa verbal maupun non-verbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pesan, isi komunikasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengirim dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Yang terakhir ada tanggapan atau efek, merupakan dampak komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan. Diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback, atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Lalu kita masuk ke tujuan dari komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Agar pengirim informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang, sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Lalu, ada fungsi dari komunikasi efektif, yaitu yang pertama ada fungsi informasi. Adalah untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Lalu ada fungsi ekspresi,
sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Lalu ada fungsi kontrol, yaitu menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Lalu ada fungsi sosial, yaitu untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang terakhir ada fungsi ekonomi, yaitu untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Kita masuk ke komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini merupakan jenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan dan komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikan, di mana komunikasi ini akan memberikan dampak yang membuat komunikan ini bertindak sesuai dengan apa yang diminta oleh sang komunikator. Dari pengertian komunikasi persuasif tadi, kita masuk ke bentuk komunikasi dari persuasif. Terdapat beberapa bentuk komunikasi persuasif, di antaranya itu ada iklan. Di dalam iklan, komunikasi persuasif seringkali komunikasi jenis ini dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pemasaran. Karena iklan sendiri merupakan bagian dari jenis promosi, sehingga iklan merupakan bagian kecil dari aktivitas promosi yang lebih luas. Iklan inilah yang menggunakan komunikasi persuasif sebagai bahasa mengajak para calon pelanggan untuk menggunakan produknya. Lalu ada dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang sering menyerukan seperti layaknya orasi, namun sifatnya mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalan yang benar. Sehingga aktivitas ini memerlukan bahasa persuasif yang dapat membuat orang yang mendengar pesan tersebut menjadi ikut pengaruh dalam bahasa dan kata-kata yang disampaikan. Aktivitas inilah yang kerap kali dilupakan kalau menggunakan persuasif tapi bukan dogmatif. Yang terakhir ada pamflet. Pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang berbentuk tulisan. Bentuk ini sebenarnya masuk ke dalam kategori iklan, namun pada umumnya di zaman sekarang menjadi paradigma dalam bentuk audio visual. Di dalam pamflet pastinya berunsur iklan yang bersifat mengajak, sehingga pamflet merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif. Faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif yang berhasil diterapkan pasti memiliki beberapa faktor, dan faktor-faktor itu diantaranya seorang komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi merupakan seorang komunikator yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikannya, sehingga pesan akan disampaikan secara jelas dan teratur. Lalu, pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh seorang komunikan yang sebenarnya belum dipahami sama sekali olehnya. Dan pengaruh lingkungan pun juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi persuasif ini. Karena pengaruh lingkungan akan memberikan atmosfer, yang mana atmosfer tersebut dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, yaitu seorang komunikan. Kita masuk ke tujuan dari komunikasi persuasif. Tujuan adanya komunikasi persuasif ini diantaranya perubahan sikap, di mana komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir, yang mana pola pikir ini membuat komunikan mengubah sikapnya terhadap pesan apa yang diterimanya. Lalu perubahan pendapat, di mana seseorang komunikan pastinya memiliki pendapat atau anggapan yang berbeda dari seorang komunikator, sehingga perlu adanya komunikasi persuasif ini sebagai alat mengubahnya pola pikir komunikan yang membuat komunikan ini mengikuti pendapat atau anggapan yang disampaikan oleh seorang komunikan. Lalu ada perubahan sosial, di mana perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari adanya bahasa yang persuasif. Komunikator yang berbahasa persuasif akan membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir, hingga perilaku masyarakat. Hal ini dapat ditemukan pada seorang lurah yang menyampaikan informasi persuasif agar masyarakat desa mengikuti program pemerintah. Dengan adanya bahasa yang persuasif yang bersifat mengajak ini dapat mampu mengubah pola pikir masyarakat desa untuk mengikuti program pemerintah yang disampaikan seorang lurah sebagai komunikator. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai efek sebagai tujuan komunikasi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.